Pemain timnas Indonesia Jay Itzes masuk dalam daftar 25 pemain Venezia. Jay pun terlihat mulai latih bersama dengan mengikuti TC pramusim bersama pelatih anyar Venezia, Eusebio Di Francesco. Jay Itzes terlihat berada di pemusatan latihan di Valle del Biois, Valcade, Italia pada 7-20 Juli 2024. Pemain 24 tahun itu terdaftar dalam barisan pertahanan Venezia bersama beberapa pemain seperti Marin Sverko dan Francesco Zampano. Pelatih Eusebio Di Francesco dipercaya menggantikan Paolo Vanoli yang hengkang ke Torino. Menurut laporan laman resmi klub, Jay saat ini sudah berangkat ke tempat pemusatan latihan. Sebelum berangkat, Venezia menyempatkan diri untuk berlatih di hadapan para penggemar. Sesi latihan bersama pelatih anyar pun dilaporkan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, Jay kemungkinan besar masuk dalam skuad Venezia untuk mengarungi Liga Italia 2024-2025. Jay diketahui akan menjadi pemain Indonesia pertama yang resmi bermain di kasta teratas Liga Italia. Sebelumnya, Jay sempat dirumorkan akan ikut pelatih Paolo Vanoli merapat ke Torino. Namun, nampaknya hal itu tidak terjadi. Vanoli diketahui sudah resmi menjadi pelatih Torino dengan kontrak hingga 2026. Pada laga perdana di Liga Italia musim ini, Venezia akan bersua dengan Lazio di Stadion Olimpico, Roma pada 19 Agustus 2024. Update jadwal sidang KAS untuk periode bulan Juli sampai Oktober. Martin Paes bisa masuk di bulan Agustus jika PSSI lakukan ini. Ya, PSSI selaku Federasi Sepak Bola di Indonesia bisa melakukan satu aksi yang berujung pada penyelesaian masalah sidang Martin Paes di KAS, walaupun nama Paes dalam jadwal rilis sidang tak ada sama sekali. Bisa saja PSSI sedang melakukan satu aksi seperti silent operation yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut Martin Paes secara diam-diam dan tak membiarkan informasi bocor sedikit pun. Bung Ropan sebagai dari pengamat sepak bola, dirinya memiliki analisis berupa dugaan kuat bahwa PSSI tengah atau sedang menyusun suatu aksi seperti silent operation guna membuat kejutan kepada publik. Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi silent operation dengan tidak gembar-gembor. Saya sudah coba untuk masuk, tetapi seperti dikunci, ujar Bung Ropan. Nah, bisa jadi, walaupun Martin Paes di KAS seperti mengambang dan tidak jelas, akan tetapi PSSI sedang bekerja keras di balik layar untuk menyelesaikannya, namun tetap secara diam-diam seperti silent operation. Sejalan juga dengan pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga yang berkata bahwa di KAS masih ada peluang, pun diamini oleh Bung Ropan, bahwa setidaknya di bulan Agustus Paes bisa tersedia, sekalipun namanya tidak ada di meja persidangan. Dari data keseluruhan terkait jadwal sidang KAS, terutama bulan Agustus, kemungkinan besar Paes bisa masuk, terlebih lagi di bulan Agustus. Masih banyak hari yang lowong karena tak ada jadwal sidang. Bisa saja jika kerja keras PSSI dalam mode silent operation yang benar-benar secara diam-diam ini dapat membuahkan hasil jika semuanya sudah sesuai prosedur. Maka, masalah Paes bisa tuntas. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Miljan Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Miljan Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, Zeeburgia, EFC Amsterdam, dan Vitesse. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie, Miljan Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 3/3 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023-2024 ini, Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Miljan Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, sehingga belum naik ke tim senior. Dengan catatan mentereng Miljan Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini, timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Tak pada angin tak ada hujan. Tiba-tiba saja, media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini.
Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia belum berhenti mencari pemain keturunan khususnya di Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Kabar Timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia, tulisnya. Media asal Korea Selatan Exports News merekomendasikan striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente, dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Timnas Indonesia, rilis Exports News. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Sejak memulai debut di tim senior FC Twente, Daan Rots telah mencetak 15 gol dan 16 assist dari 106 penampilan, namun ia lebih banyak beroperasi di sayap kanan. Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia setelah melihat fisik menakjubkan bek bertinggi badan 196 cm tersebut. Sudah 4 bulan lamanya Elkan Bagot tidak memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Elkan Bagot absen memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta Piala Asia U23 2024 karena cedera. Ia sejatinya dipanggil memperkuat Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Elkan Bagot tidak bergabung. Setelah itu, Shin Tae-yong mengabaikan Elkan Bagot saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Padahal, saat itu Elkan Bagot dalam kondisi bugar. Banyak yang menduga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot pada Juni 2024 karena kecewa bek Ipswich Town itu tidak gabung skuad Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Guinea U23. Namun, sebagai pelatih profesional, Shin Tae-yong pasti memiliki pertimbangan tersendiri kenapa tidak menyertakan mantan bek Bristol Rovers tersebut. Setelah tidak dipanggil Shin Tae-yong pada Juni 2024, Elkan Bagot tidak bersantai ria. Pada pekan ini, ia kembali bersama sang klub yang baru saja merasakan promosi ke Premier League, Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah Elkan Bagot di akun Instagramnya, terlihat fisik bek 22 tahun itu begitu kuat. Kondisi itu disinyalir membuat Shin Tae-yong takjub. Alhasil, Shin Tae-yong berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI saat ini disebut sedang menjalankan misi operasi senyap untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht oleh Romeni. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pengemanan alias Bung Ropan. Diketahui, Ole Romeni memang santer dikabarkan menjadi bidikan Timnas Indonesia untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Menurut Bung Robson, operasi senyap untuk memboyong Ole Romeni dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Sebab, baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi, silent operation dengan tidak gembar-gembor. Saya sudah coba untuk masuk, tetapi seperti dikunci, kata Bung Ropan. Lebih lanjut, Bung Ropan mengaku berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia soal Ole Romeni, namun ternyata tidak juga diberikan bocoran. Oleh karena itu, dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan.